Sebelah sananya tuh nggak di plester, betul nggak? Bayangan dia, saya sudah pagar itu udah syukur loh. Ya nggak? Nah itu membuat orang itu cemburu. Kebanyakan kalau begitu tetangga sudah bangun, ini kita teliti Bapak Ibu sekalian di 11 lokasi punya perunas. Ya kita teliti. Ini bikin rumah murah aja kok ruwet diteliti, balik-balik kan gitu. Jadi begitu ada satu orang magang, tetangga sebelahnya terpicu, dia belum punya duit. Apa yang dia lakukan? Dia takut tanahnya diambil kan? Ya nggak? Wah udahlah, pokoknya pasar lewat gede jadi laku. Yang penting ada bakasnya dulu, bukilah. Jangan tanah kita diambil. Ada yang nggak punya duit pakai gede, silakan Pak, silakan. Ya yang punya duit pakai bata, yang nggak punya duit pakai bata, kok macam-macam. Tingginya juga nggak seragam. Ya, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang penting ada penandanya tanahnya supaya jangan diambil orang lain gitu. Ya, akhirnya kekumuhan rumah murah itu datangnya dari belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Koko City tadi yang akan Bapak Ibu dapatkan. Satu, kalau beli rumah tipenya di bawah tipe 36 lebih baik cari di tempat lain. Kita tidak menyediakan karena tidak sesuai dengan standar dunia. Ya, yang kedua, kita sudah menyediakan pagar belakang tingginya 3 meter. Lanjut. Nah, Koko City ini punya 3 tipe. Tipe Nusantara, Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang agak ngelantur, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini tipe yang di sini, yang di rumah contoh kita, ini tipe 36. Ya, ini rumah subsidi kita. Ya, pagar belakangnya semua standar, mesti 3 meter. Karena itu tidak akan. Kalau Bapak Ibu suka ngobrol sama tetangga belakang, saran saya itu pakai WA call. Ya, kalau mau bikin tangga tinggi 3 meter soalnya. Ya itu tidak akan membuat kumuh, Bapak Ibu sekalian. Pasti teratur. Jadi kita meskipun beli rumah murah, ayolah kita cita-citakan gayanya kayak real estate. Ya kan? Jangan mentang-mentang rumah murah tuh kumuh, nggak karu-karuan. Ya, yang tipe kedua adalah ini tipe menurut saya paling ideal, tapi nggak bisa masuk dalam rumah subsidi karena standarnya rumah subsidi dari pemerintah Bapak Ibu sekalian yang tidak bayar PPN dikenakan bunga khusus bagi yang belum punya rumah itu maksimum 36 meter persegi. Jadi kami ini sudah kerja di maksimumnya. Ya, banyak misalnya Bapak Ibu sekalian kita kan termasuk dapur. Dapur itu awalnya tidak akan dipasang dulu sebelum kita serahkan. Karena kalau kita serahkan dapur banyak permintaan sekarang jangan dipasang di dalam, dipasangnya di luar. Karena pasti di luar diekspansi. Ya, di dalam itu bisa dipakai buat ruang makan. Nah itu biasanya dapurnya modular, kita nggak pasang dulu. Nanti kalau sudah serah terima baru kita pasang, supaya tidak melebihi 36 meter persegi. Nah karena kami disemprit juga nanti. Ini 36 meter persegi untuk konsumen bebas PPN, tidak dikenakan PPN. Rumah 160 juta Bapak Ibu sekalian, PPN kalau 10% itu 16 juta. Buat konsumen saya itu uang besar. Bisa bikin kamar, bisa pasang AC. Ya. Oke, yang tipe ketiga adalah tipe 54. Itu tadi 6 kali 14. Kalau yang tanah yang tipe Nusantara tanahnya 6 kali 11. Jadi 66 meter persegi. Yang tipe 42 itu 84 meter persegi, tanahnya 6 kali 14. Itu paling ideal. Di belakangnya masih 3 meter lebih tanah lebihnya. Bisa masuk mobil Avanza. Ya, kalau untuk yang ini bisa masuk mobil tapi city car. Ya masa beli rumah subsidi mobilnya Fortuner. Ya, itu bukan carport, tapi motor port. Ya, didesain untuk. Tapi dulu Bapak Ibu sekalian, dulu ada perkembangan misalnya tipe Nusantara harusnya jalannya itu cuma 6 meter. Tapi dalam pengembangannya selanjutnya banyak yang protes sama saya, Pak punya rumah itu bukan berarti saya orang kaya loh Pak. Saya ini nge-grab Pak. Saya ini Gojek, ya rumah mobil itu aset Pak. Saya buat kerja. Makanya akhirnya kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tipenya tipe 36, jalannya itu 7 meter, sehingga kalau dia parkir masuk ada nongol sedikit, masih tidak mengganggu tetangga. Ya jadi jalannya row 7 meter.
Ya, oke, yang tipe ketiga 54 tanah 112. Ini mungkin saya skip. Ini di jalan 10 meter, unitnya nggak banyak. Sekarang mungkin sudah 80% laku. Nggak pernah dijual sama kita sebenarnya. Tapi konsumen ini unitnya paling 20 unit ya, nggak banyak yang di tahap 1. Lanjut. Ya, ini yang saya cerita tadi, tipe 36 tanah 66. Bapak Ibu sekalian, pagar ini ya sudah dipagarin tingginya 3 meter, sehingga dengan tiga manfaat. Ya, satu adalah keamanan. Orang mau melompatin pagar 3 meter tuh niat sekali lah. Ya, kalau 1 meter, 2 meter masih bisa gampang kita panjat. Kalau 3 meter udah susah. Ya. Yang kedua tadi saya jelaskan itu tidak akan kumuh. Ya. Yang ketiga, untuk pengembangan kamar ketiga jadi sangat murah. Ya, misalnya ada kita nggak tahu, ini kan dirancang untuk keluarga kecil ya, baru ya, keluarga muda. Ya, tapi tiba-tiba orang tuanya mau ikut tinggal. Masa anaknya ikut tinggalnya di ruang tamu terus gitu. Dengan sederhana, karena temboknya kelilingnya sudah ada, itu bisa bikin kamar dengan biaya 5 juta udah bisa tambah kamar ketiga. Ya, tapi bukan kita yang kerjakan sendiri. Ya, jadi itu. Oke, lanjut. Nah, ini di Koko City. Visinya apa? Bapak Ibu sekalian, rumah kita bangun di sini itu tahan gempa sampai 8 skala Richter. Kenapa? Karena rumahnya monolit, satu nyawa. Jadi seluruhnya sistem kerjanya adalah nanti kita lihat ada bagasinya ya, ya. Ada. Nanti itu kayak ibu-ibu persis seperti ibu-ibu bikin kue. Ya, jadi ada cetakannya dipasang, dikasih pembesian, kabel listriknya masuk, airnya masuk, sekaligus dicor dalam 1 hari. Jadi pagar belakang semua, seluruh modul rumahnya itu nggak ada sambungan. Pagar ada perubahan belakangan ini karena kita trap, ya kita agak susah nyatuin pagar belakangnya. Jadi pagar belakang ini akan dirubah di masa yang akan datang ini pakai bata ringan. Tapi tetap standarnya tetap pagar tingginya 3 meter. Ya, ya. Lanjut. Jadi belum. Nah, ini yang tadi balik. Ya, pagar tahan gempa, pagar belakang, klasternya one gate system. Jadi kita merancang Bapak Ibu sekalian, biarpun rumahnya rumah murah, tapi satu jalan keluar, satu jalan masuk. Kalau Bapak Ibu lihat di master plan kami, perhatikan dengan seksama, jalannya tembus, cuman ada penghalang. Ya, jalan-jalan tertentu itu ditutup. Ya, itu supaya kontrol keamanannya lebih mudah. Ya, kita maunya dalam satu klaster anak-anak kalau keluar nggak perlu terlalu dikhawatirin, cukup satu gate aja yang dijaga. Ya, jadi one gate system. Kemudian ini komponen terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya, komponen terbaik. Misalnya gini, kalau rumah murah Bapak Ibu sekalian, ini yang suka sekali saya ceritakan, itu selalu memakai kloset jongkok. Saya mohon maaf ada yang kesulitan kalau pakai kloset duduk untuk buang air. Boleh angkat tangan? Enggak ya, karena ada juga banyak yang, wah saya nggak bisa Pak, saya biasa kalau nggak jongkok nggak keluar. Jadi saya bilang, Pak, ayolah, bayangkan Anda kalau punya istri hamil 8 bulan, suruh jongkok bisa, bangunnya susah. Bayangkan Anda sudah punya orang tua sepuh 75-76 tahun, ibu Anda, ya kan, suruh jongkok bisa, berdirinya lagi jadi masalah. Jadi di Koko City semua kloset kita tipe duduk. Nah, bagi bapak-bapak yang ada juga bapak-bapak yang aneh, Pak saya tetap mau jongkok, boleh, nambahnya 1,5 juta. Lu Pak mau nambah 1,5 juta? Kan jongkok kloset jongkok lebih murah Pak. Itu kalau di tempat lain. Kalau di Koko City lebih mahal. Ya kan? Loh, saya jelaskan masalahnya Pak. Oh saya nggak bisa Pak. Oke, saya kasih jalan keluar, dapat penelitiannya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bukan masalah duduk atau jongkok, tapi masalahnya adalah kaki kita 90 derajat, jangan 90 derajat. Kalau kita jongkok kan gini, ya, tidak 90 derajat. Ya gampang kalau begitu Pak. Bapak beli bingklik 2 harganya cuma 30.000, kakinya diganjel jadi gini. Ya kan? Ayolah kita bertoleransi. Ini kelas dunia loh. Ya kan, masa pakai kloset jongkok? Ya Pak, isin-isinin. Nah, oke. Itu yang paling saya suka ceritakan. Kemudian misalnya
Nah, karena kita tahan gempa Bapak Ibu sekalian, tahan gempanya itu sampai 8 skala Richter, sehingga seluruh material di atas kepala kita tuh masih material ringan. Ya, ini genteng. Genteng kita itu genteng metal. Genteng metal ini punya kejelekan. Kalau tidak diakalin, dikasih material lain, dia panas. Kalau hujan berisik, tik gitu ya. Nah, kita lapisin pakai satu bahan yang ada di dalam kulkas kita, namanya polyurethane foam. Di kulkas kita kenapa dalamnya dingin? Kalau bodinya kita pegang nggak dingin, itu karena ada pelapis namanya polyurethane foam. Ya, ini setelah dipasang, ini kita berinvestasi hampir 400 juta Bapak Ibu sekalian beli alatnya untuk bisa mengerjakan seperti itu. Jadi sudah dipasang gentengnya, rangkanya semua sudah dipasang, baru disemprot. Nah, semprot dia dalam 10 detik menjadi foam. Nah, ini membuat sangat kuat. Ya, misalnya ini, esensi dari tahan gempa ini, kalau terjadi 8 skala Richter gempa di sini, ini nggak mungkin terjadi lah di sini. Kita di Selat Madura ya, kita ke Halang Jawa, sebelah sana ke Halang jauh sekali. Ya, esensinya sebenarnya bukan rumah yang rusak Bapak Ibu sekalian, tapi orang yang tinggal di dalam rumah itu selamat, betul kan? Misalnya plafonnya jatuh, ya kan rumahnya rusak namanya, betul kan? Tapi kalau plafonnya enteng, nggak membahayakan jiwa orang yang tinggal di dalam. Ini gentengnya jatuh, wah nggak apa-apa. Gus. Jadi gitu, ya. Jadi esensinya adalah, teknologinya adalah bagaimana menyelamatkan orang yang tinggal di dalamnya. Kemudian plafonnya Bapak Ibu sekalian seperti di atas kita ini. Rumah murah, ini plafonnya ada beberapa kebaikan. Satu sangat rapi, ya mas, sangat rapi. Ya, kemudian adalah ini bukan dari kayu, tidak perlu dicat, ya, sehingga begitu kita mau lebaran ada hari raya, nggak sibuk ngecat, dicuci aja, disabunin, dikasih kanebo, dilap, jadi baru lagi. Ya, belum ada rumah subsidi yang memakai material kayak gini. Nah, ini yang bidang yang paling mahal sebenarnya tadi adalah pelapis itu. Pelapis genteng itu mahal sekali Bapak. Rumah saya tinggal di Citraland, nggak pakai teknologi gini. Ya, ini material yang sangat mahal. Ya, apalagi kita mesti berinvestasi peralatannya untuk nyemprot ini. Bayangkan loh, nyemprot di atas kepala kita, nyemprot melawan gravitasi. Ya, 10 detik sudah menjadi foam. Kalau nggak dia netes. Ya, teknologinya cukup tinggi. Ya, oke. Kemudian, ayo Bapak Ibu sekalian, saya mungkin jelaskan. Bapak Ibu sekalian tidak akan kelihatan sengeng kayak gini sekarang. Yang kita pakai itu jauh lebih bagus, karena kita pakai BHP Australia. Ya, ini keren nih. Rumahnya rumah murah tapi pakai gentengnya Australia. Kalau ini terus terang Pak, saya minta ampun kalau diketokin di kepala nggak berani. Karena ini 2 kali lebih tebal dan sudut-sudutnya ini membuat dia kekal. Nanti kepala saya benjol. Ya, tapi tetap dilapis. Ya, silakan dilihat di lapangan. Kemudian ada satu material. Di Kokos ini tidak ada material yang murah, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kerjanya rumah murah, adalah jendela. Jadi gini, kita nggak bisa pungkiri Pak bahwa kita punya rumah karena tanahnya mahal, itu dempet. Dempet itu membuat satu masalah, tidak adanya privasi. Tidak, rumah itu tidak seperti milik pribadi gitu. Ibu marahin bapak sebentar udah digosipin tetangga. Betul gak? Apalagi ibu-ibu yang suaranya suka cempreng keras itu, sampai ke ujung sana kedengeran. Dan ini positif tidak Bapak Ibu sekalian? Kita memakai satu teknologi tadi begitu kita lakukan tadi pelapisan di material itu, panas nggak bisa masuk, lalu suara nggak bisa keluar. Jadi material polyurethane foam tadi juga dipakai untuk menyangkap ruang karaoke. Ya, cold storage yang buat kontainer cold storage, dalamnya isinya juga itu. Sehingga dia menyangkap suara dan menyangkap panas, dingin, temperatur lah ya. Kemudian jendelanya ini dipasang, jendela yang dipakai di rumah di Jerman, namanya UPVC. Ini bukan aluminium lebih murah daripada ini. Ini di sini ada karet, di sini ada karet, ya. Di dalam sini ada karet, sehingga begitu ditutup, dia menjadi kedap suara. Ya, jadi standarnya rumah kokoh ini, Bapak Ibu sekalian, meskipun tipe subsidi, kalau jendela pintu ditutup, kita teriak-teriak sebelah nggak dengar. Wih, keren ya.
Ya nggak? Sedangkan di rumah murah yang lain, oh enggak tuh. Kalau bisik ngomong aja mesti hati-hati bisik-bisik. Kalau enggak, rahasia rumah tangga bocor deh. Ya, jadi ini. Nah, semua hitches meskipun tidak ada permintaan konsumen, semua engsel, termasuk engsel pintu, itu semua bahannya stainless. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena mengingat apa? Yang kami layani ini sebenarnya biasanya 90% itu cicilnya 10 tahun ke atas. Jangan sampai rumahnya cicilannya belum selesai, rumahnya udah rusak. Yang terjadi di luar sana begitu. Setiap 3,5 tahun Anda mesti perbaiki rumahnya. Ya, yang penting kata pengembangnya rayuannya begitu. Bukan rayuan, tapi kenyataannya begitu. Ya, yang penting Pak, pindah tanah dulu Pak. Yang penting ada atap. Ya, untuk bikin pagar belakang kalau bikin sendiri berapa duit? Ya kan? Oke, nah lanjut. Ada satu lagi material yang Bapak Ibu tidak akan temukan di tempat lain karena ini invensi saya. Kita yang temukan. Ya. Udah ada yang lihat rumah contoh ya? Wallpaper. Wallpaper Bu fungsinya apa Bu? Kalau saya menurut Ibu? Wallpaper untuk meredam suara. Biasanya ibu-ibu tuh bilangnya, Pak cantik, bentuknya bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan itu fungsi selanjutnya. Tadi Ibu bilang peredam suara, cantik. Yang utamanya sebenarnya untuk kesehatan. Loh, hubungannya wallpaper sama kesehatannya apa? Ibu bisa bayangkan kalau kita beli rumah murah, catnya nggak mungkin cat yang mahal ya, betul nggak? Cat yang murah ini jeleknya, cat yang mahal sekalipun paling tahan itu 8 tahun. Setelah itu ngapur. Ya, nah apalagi cat murah, 6 bulan kemudian kita kalau pakai baju hitam kayak Mas Didi ini pakai baju ini diseterin, belakangnya jadi putih semua. Betul ya? Karena ngapur. Itu Bu bisa masuk di pernafasan kita, pernafasan anak-anak. Itulah membuat Indonesia punya tingkat alergi setiap tahun naik. Ya, bayangkan. Nah, kalau saya tempel kayak gini, ini wallpaper khusus Bu. Biasa wallpaper kan dikasih lem kanji kayak perangko, ya. Kemudian baru ditempel. Ya, kalau kena lembab dia copot. Ini enggak, ini lemnya akrilik. Ini tinggal ditempel kayak gini. Dan ini bisa dicuci. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya nggak jualan wallpaper ya. Saya jualan rumah. Ya, ini wallpaper hanya dipakai di proyek kokoh. Ya, jadi ini bayangkan kalau sampai ya hari raya ya dibersihin aja, disabuni. Ya. Oke, lanjut kita ada dapur, sudah terintegrasi dengan dapur, sudah dapurnya bahkan kita merancang modular, jadi bisa dipasang di dalam, bisa dipasang di luar. Ya, jadi nggak kayak yang model dulu dapurnya itu pakai semen, pakai batu itu sehingga mesti dibongkar. Enggak, ini modul, jadi bisa dipindahkan. Tapi rata-rata sekarang kita di luar ya. Jadi kita nggak install di dalam karena pintanya di luar. Karena di dalam itu biasanya dipakai buat ruang makan. Ya, kemudian ada Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya masuk sini yang paling saya stres itu adalah air. Karena Mahmurah itu terkenal ada air. Ya, saya ini mungkin karena nasib baik, niat baik, oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang luar biasa di lokasi ini. Kita ketemu ada sungai bawah tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di daerah sini itu aneh bin ajaib. Kalau di ujung, di pinggir laut, kita bor 15 meter itu ketemu air, dan airnya nggak asin. Tidak ada asin sama sekali. Ini kita di sini bornya di sini boleh dicoba. Ya nanti ini bornya 20 meter, ya 20 meter. Itu udah ketemu air dan airnya tidak asin sama sekali. Sudah kita layak diminum. Sekarang di lapangan kita bor karena tinggi terus kan. Ini kan berbukit, tinggi terus 90 meter. 90 meter airnya sama, asin. Itu menunjukkan apa? Adanya gerakan air, ada aliran. Jadi ada sungai bawah tanah. Jadi air kita di sini sangat berlimpah. Jadi kita memutuskan kita tidak kerja sama PDAM karena PDAM kemarin mintanya ada tandon 2 ya Pak Tur ya, Pak Tur yang ngurus ya. Sehingga jadi mahal. Yang mahal yang bayar itu konsumen. Bukan saya. Ya kan? Nah, kita putuskan akhirnya kita bikin PDAM mandiri. Dengan memanfaatkan sungai bawah tanah tadi. Makanya kita Bapak Ibu sekalian mesti menyayangi air kita. Air hujan itu dianggap air bersih, kembalikan dalam tanah.
supaya air kita juga nggak habis. Ya, oke lanjut. Nah ini tadi adalah pagar belakang, engsel semua stainless, plafon PVC. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau Bapak Ibu sekalian harus jadi konsumen yang pintar, yang smart. Bandingkan, ya, dengan pengembang lain. Jangan percaya apa kata Pak Edi, nanti tersesat. Tapi saya yakin, saya memberi satu challenge. Kalau Bapak Ibu sekalian temukan yang lebih baik dari kami, saya kasih DP gratis dan tambahan uang 10 juta. Karena betul Bapak Ibu sekalian nggak ada. Di Koko City kita mengerjakannya penuh dengan cinta. Saya standarnya adalah buat teman-teman, kalau saya mau tinggal di rumah ini, saya yang mau, konsumennya pasti senang. Standarnya adalah saya memakai diri saya sendiri. Misalnya saya kasih contoh, di setiap pojoknya Koko ini, setiap itu ada ceritanya. Yang misalnya gini, Bapak Ibu sekalian akan menemukan hal yang aneh di dalam rumah. Steker biasanya 1,35 meter, steker lampu cetak-cetak itu. Kita ini cuma di 90. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang salah paham mengira Pak, pasti ini mau penghematan. Oh enggak loh Pak, kabelnya dari atas. Makin rendah, makin mahal atau makin murah? Ya, makin mahal. Jadi bukan buat penghematan. Lalu Bapak Ibu lihat, kabelnya cuma stekernya cuma 90 cm. Kenapa itu? Karena itu standar dunia, Pak. Sekarang Bapak bayangkan semua kabinet meja ini tingginya 70-75. Stekernya di sini. Kalau stekernya di sini, begitu kita taruh TV atau apa, barang elektronik, kabelnya kelihatan nih. Kan jelek. Ya, tapi kalau mejanya di sini, stekernya di sini, ya tinggal di kabelnya digulung, ya diikat, kan nggak kelihatan. Ada nggak rumah murah? Saya balikin lagi, yang mikirnya sampai begitu, ya? Yang mikirnya sampai 40 cm lebih panjang kabelnya nggak apa-apa lah, yang penting karena kita mengaku standarnya dunia, ya. Kalau bagi pengembang lain 40 cm kali 8 titik, ya Pak, kali 1000 rumah, penghematannya bisa 100 juta tuh. Di Koko City nggak begitu, kita punya standar. Ya, misalnya engsel, apakah ada yang beli rumah murah, mintanya engsel mesti stainless? Nggak ada, dikasih engsel kuningan selama ini baik-baik aja kok. Tapi standar kami, engselnya